Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan atas nikmat serta karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan banyak sekali nikmat, yang jika kita mencoba untuk menghitungnya, maka kita tidak akan pernah sanggup. Selain nikmat iman, Islam, ihsan, yang alhamdulillah masih Allah berikan kepada kita, ada salah satu nikmat yang tak kalah menarik untuk dibahas, yaitu nikmat kesempatan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas perjuangan beliaulah kita dapat merasakan nikmat lainnya, yaitu ad-dinul Islam hingga hari ini. Semoga seluruh tuntunan dan sunnah-sunnah beliau dapat selalu kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari hingga akhir zaman kelak. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam bagian umatnya yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ada orang yang pernah mengatakan kalimat ini kepadaku. Hei, kesempatan tidak akan datang dua kali. Jangan sampai kamu melewatkannya. Ia seperti sesuatu yang sangat berharga. Seakan ingin mengatakan bahwa jika kamu melewatkan kesempatan ini, maka kamu akan rugi. Seakan ingin menekankan bahwa sedikit sekali waktu kita di dunia ini, maka gunakanlah kesempatan itu di saat pertama kamu mendapatkannya. Sementara itu, kita semakin sadar bahwa kehidupan ini terlalu singkat untuk kita berleha-leha di dalamnya. Setiap putaran waktu, detik merangkai menit, menit berubah menjadi jam, bahkan kumpulan jam akan membentuk hari, hingga akhirnya terpusat pada hitungan tahun. Pada akhirnya, kita semakin menyadari pula bahwa waktu begitu perkasa. Alih-alih dapat diputar kembali, justru terus berjalan dan semakin cepat berlalu. Hingga kita sampai pada suatu pertanyaan, akankah kita memaksimalkan setiap kesempatan dalam hidup ini? Menyikapi setiap kesempatan dalam hidup ini, kita perlu berkaca pada teladan yang dicontohkan oleh para nabi. Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan di atas bahwa para nabi dan orang-orang soleh itu bersegera dalam melakukan amal untuk mendekatkan diri kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Tafsir Al-Quran. Mari kita melihat gambaran bagaimana para nabi dalam menyikapi setiap kesempatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keistimewaan itu dalam firman-Nya surat Al-Anbiya ayat 90, yang artinya sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan berbagai macam kebaikan, dan mereka senantiasa berdoa kepada Kami dengan disertai rasa harap dan cemas, dan mereka pun senantiasa khusyuk dalam beribadah kepada Kami. Quran surah Al-Anbiya ayat 90. Mereka berusaha melakukan kebaikan dan juga berusaha untuk menyempurnakan amalan mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak mau meninggalkan sebuah keutamaan di saat mereka sanggup meraihnya. Sehingga kalau kesempatan itu ada, maka mereka bergegas untuk memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Tafsir Al-Quran. Ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang singgah di perjalanan. Ibnu Umar berkata, kalau engkau berada di waktu pagi, jangan sekedar menunggu datangnya waktu sore. Kalau engkau berada di waktu sore, jangan sekedar menunggu datangnya waktu pagi. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Dan gunakanlah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Bukhari 653. Maksud dari kalimat jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing adalah untuk menyadarkan bahwa manusia tidak selamanya hidup di dunia. Ia hanyalah seorang musafir yang kelak akan meninggalkan dunia dan kembali ke tempat yang kekal, yaitu alam akhirat. Dan dia tidak akan selamanya dalam perjalanan,
tapi pasti akan kembali ke rumah tinggalnya yang abadi. Maka sebagai orang asing yang kelak akan meninggalkan dunia, maka manusia hendaklah masing-masing dari kita menyiapkan bekal amal kebaikan sebaik mungkin. Karena sejatinya kita lahir ke dunia ini juga atas dasar kesempatan, adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita sia-siakan. Karena sebagai seorang muslim, kesempatan untuk hidup di dunia harus dimaknai sebagai ladang untuk melakukan amalan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang artinya, "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Sebelum kita menyesal di kemudian hari, kala usia perlahan mencapai tua, kala rasa sesal memenuhi dada, hanya untuk tersadar bahwa waktu tidak bisa diminta untuk berjalan mundur. Kala diri ini mempertanyakan tanggung jawab atas diri ini tentang apa yang sudah aku kerjakan selama ini. Ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tiada tergelincir kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat, sehingga ditanya kepadanya tentang 4 hal, yaitu tentang umurnya, di mana ia habiskan, lalu tentang masa mudanya, di mana ia binasakan, lalu tentang hartanya, dari mana ia peroleh, dan kemana ia belanjakan, dan tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya." Hadis riwayat Al-Bazzar dan Tabrani. Menunda adalah kebiasaan buruk, terkhusus jika dalam hal beribadah. Tak elok rasanya jika kita memiliki kesempatan untuk beribadah, namun kita menundanya. Seorang muslim hendaknya memaksimalkan setiap waktu juga kesempatan yang ia miliki untuk terus berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 7. "Fa'idza faraghta fansab", yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Quran surah Al-Insyirah ayat 7. Kerjakanlah setiap urusanmu dengan tuntas, hingga kamu beralih kepada suatu urusan yang lainnya. Kesempatan tak selalu perihal berbuat amal kebaikan, namun juga pendidikan, pekerjaan, kesehatan, prospek karir, beasiswa, struktural organisasi, dan lain sebagainya. Segala hal yang oleh manusia tersebut dianggap baik dan berpotensi meningkatkan kemampuan diri akan disebut sebagai kesempatan. Khususnya mahasiswa. Seperti kebanyakan dari kita sekarang ini, masa-masa mahasiswa penuh dengan kegiatan produktif. Karena sudah menjadi fitrah seorang anak muda yang jiwanya menggebu-gebu, yang haus akan pengalaman, yang tak berhenti mencoba dan terus mencoba meningkatkan kapasitas dirinya. Karena kompetensi pengalaman menjadi salah satu tolak ukur value seseorang. Kesempatan tidak datang dengan kabar, tapi ia hinggap di tempat yang tepat, di waktu yang sesuai, di suasana yang sempurna, sehingga keputusan atas kesempatan tersebut sepenuhnya dalam kendali diri kita. Kita bisa memutuskan akan mengambil kesempatan tersebut atau tidak. Kita yang memutuskan apa yang terbaik untuk diri kita di masa sekarang. Kita pula yang memutuskan hendak jadi apa kita di masa mendatang. Memperbanyak amal kebaikan, melakukan kegiatan produktif dalam urusan dunia, dan juga mempersiapkan masa depan alam akhirat yang sebelum hadir penyesalan. Hari esok akan selalu menjadi misteri. Kita sering cemas, khawatir, bahkan ragu tentang masa depan. Terlalu memikirkan masa depan sama dengan mengisi pikiran-pikiran kita dengan harapan, spekulasi, dan bayangan yang mungkin tidak akan terjadi. Akhirnya, kita menjadi terburu-buru dengan sesuatu yang belum pasti. Begitulah manusia, kerap diburu oleh waktu. Saat masih anak-anak ingin cepat remaja agar tak diperlakukan terus-terusan seperti anak kecil. Ia ingin cepat remaja agar bisa bebas bermain dengan teman-teman yang lebih tua. Pun ketika remaja, muncul rasa ingin menjalani kehidupan sendiri tanpa gangguan dan pengawasan dari orang tua.
Ia berharap untuk segera dewasa. Namun setelah dewasa itu datang, ia ingin bergegas pula menuju masa pensiun yang bebas dari tekanan pekerjaan dan kewajiban untuk terus belajar. Ia memimpikan masa tua dengan tenang dan perasaan-perasaan lain yang membuat kita terus memikirkan masa depan. Secara tidak langsung, manusia ingin bergegas ke masa depan demi kebaikan yang akan diterimanya di kemudian hari. Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu mengatakan, asas seluruh kebaikan adalah pengetahuanmu bahwa apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi, dan apa saja yang tidak Ia kehendaki pasti tidak akan terjadi. Karena itulah akan tampak bahwa semua kebaikan adalah berasal dari nikmat-Nya. Maka sudah semestinya kamu pun bersyukur kepadanya atas nikmat itu, dan kamu memohon dengan sangat kepadanya agar nikmat itu tidak terputus darimu. Dan akan tampak pula bahwa seluruh keburukan adalah akibat dari manusia itu sendiri, dibiarkan bersandar kepada dirinya sendiri dan bentuk hukuman darinya. Maka sudah semestinya kamu bersungguh-sungguh berdoa kepadanya agar menghalangimu dari keburukan-keburukan yang akan datang. Mintalah kepadanya supaya kamu tidak dibiarkan bersandar pada dirimu sendiri tanpa ada bantuan darinya dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 1 yang artinya ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu minta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Quran surah An-Nahl ayat 1. Ayat ini mengingatkan kepada kita tentang hari kiamat, hari akhir yang pasti akan datang, karena itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah ditetapkan pasti akan datang. Rasa tergesa-gesa dengan masa depan justru membuat manusia luput untuk memaksimalkan waktu sekarang. Jangan sampai kekhawatiran akan masa depan menghancurkan kesempatan di masa sekarang untuk berbuat amal baik. Dan terus meningkatkan kapasitas diri serta berprasangka baik atas seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bila kekhawatiran yang ada pada manusia menguasai perilaku dan pikirannya, sikap demikian sama saja meremehkan kebijaksanaan dan kemampuan Sang Rob untuk menyediakan masa depan untuk seluruh hambanya. Kekhawatiran manusia tentang masa depan yang penting adalah mempertanyakan, apakah di hari penghakiman kita akan mendapatkan tempat yang layak. Kesempatan yang kita bisa dapatkan di masa sekarang adalah pintu menuju masa depan yang lebih baik. Kesempatan memperbanyak amal ibadah, berprestasi di bidang akademik, berkegiatan produktif untuk meningkatkan kapasitas diri, dan terus belajar mempersiapkan life after kampus, prospek kerja, dan juga lain-lain. Kadang kita dihadapkan pada kekhawatiran dan kecemasan tentang masa depan tanpa perlu memikirkan ketidaksigapan kita. Manfaatkan kesempatan yang ada juga akan memperburuk masa depan itu sendiri. Boleh jadi kita sedang berjudi dengan masa depan. Saat ini kita melewatkan kesempatan yang kita miliki, alih-alih memaksimalkannya. Kita justru cemas akan masa depan dengan banyak spekulasi dan ekspektasi di dalamnya. Hingga akhirnya waktu tak mau menunggu dan kita tersadar dalam kandungan suatu hadis tentang orang yang paling merugi dalam hidupnya. Yang berbunyi, barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang-orang yang celaka. Hadis riwayat Hakim. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas khilaf kata, kalimat, serta ucapan. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin dan menghadapi masa depan dengan penuh yakin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.